Bang, tegaskan sekali lagi Bang. Memang Abang ini nyalon wali kota atau enggak? Saya Pak Sarip Pasa udah merestui belum? Udah tahu belum itu? itu jelas. Jadi bukan melarang, malahan menyuruh saya dengan Pak Maulana itu tidak ada persaingan. Iya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Haji Abdurrahman, atau lebih populer sekarang dengan singkatan HAR. Nah, beliau ini adalah Ketua Bapilu Partai Nasdem Provinsi Jambi. Ya, apa kabar Bang? Nah, kita pakai bahasa Jambi dikit ini. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Ini namo makin meroket mulai akhir ini nih. Baliho spanduk di mana-mana gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Abang bersama saya. Ya. Bisa silaturahmi. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah bagi kita. Amin, amin, Dan amin. silaturahmi itu tidak terpelihara. Iya, iya. Oke Bang, walaupun pemilu ini Bang Haji masih cukup lama ya, Februari 2024 ya. Februari 2024. Tapi persiapan nampaknya ini sudah mulai gesit ini Partai Nasdem ini kan. Dengan berbagai macam strategi nampaknya sudah mulai diancang-ancang ini. Nah, kita mau tanya ini, sebagai Ketua Bapilu ini tanggung jawabnya cukup besar itu. Bagaimana partai ini bisa menang untuk di Provinsi Jambi ini. Nah, kira-kira seperti apa persiapannya? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari awal. Alhamdulillah. Kondisi Partai Nasdem sekarang. Ya, Alhamdulillah. Partai Nasdem DPW Provinsi Jambi sejak dipegang oleh Bapak Sarip Pasa sebagai Ketua DPW Provinsi Jambi, insya Allah perkembangannya untuk Provinsi Jambi, apalagi kota itu jauh lebih bagus. Iya. Saya dipercaya sama Pak Pasa sebagai Ketua DPW sebagai Wakil Ketua Bidang Bapilu. Iya. Kita tahu bahwa Bapilu itu adalah otak dari pemenangan pemilihan umum. Jadi ini memang tugas berat bagi saya. Bagaimana saya bisa membuat Nasdem ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Terutama menghadapi pemilu 2024. Iya. Bang, sebelum kita jauh berbicara, saudara sekalian, yang dimaksud Pak Pasa tadi adalah Bapak Sarip Pasa yang saat ini masih sebagai wali kota Jambi. Ya, benar. Jadi beliau sekarang yang menakodai Partai Nasdem ini. Bang, ini kita mau tahu nih, Abang ditunjuk sebagai Ketua Bapilu itu sebelumnya sudah ada pengalaman belum? Alhamdulillah kalau saya di partai ini sudah lama. Ya. Awalnya dulu masih zamannya Pak almarhum Martin Manaf. Saya sudah di Golkar. Oh iya. Setelah itu saya di PAN cukup lama dan menempati posisi yang wakil itu waktu itu dipegang oleh Pak Jurnudin. Dan dulu sempat saya dimunculkan diminta untuk menjadi wakil gubernur. Iya. Itu zamannya Pernah itu ya. Jadi kalau bagi saya di partai ini alhamdulillah sudah cukup lama. Artinya sudah matang lah pengalaman di situ ya. Insya Allah. Maka mungkin Sudah pernah nyalek sebelumnya? Saya belum Calon pernah legislatif? belum pernah nyalek. Ya, berarti selama ini memang murni sebagai pengusaha dan aktif di partai untuk mencari pengalaman. Tapi sekarang ini pemilu 2024, ini kan saya dengar dari berita di media-media Pak Pasa strateginya seluruh calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah juga harus jadi caleg dulu. Ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sebelum kita bicara lebih jauh tentang siapa calonnya ini. Ini makin lama makin seru nampaknya. Iya. Ini nampaknya saya harus membuka sedikit. Iya. Walaupun ini merupakan strategi sebetulnya rahasia dari yang paling rahasia jangan dulu bongkar. Tapi paling tidak kulitnya saja. Kulit saja ya. Memang waktu kemarin kita halal bihalal di RCC, halal bihalal DPW Provinsi Jambi, itu tegas
dan Pak Wali sebagai Ketua DPW Provinsi Jambi mengatakan dan menginstruksikan bahwa jangan pikir dulu untuk pilkada. Kita pikir yang ada di depan mata kita. Ya. Siapapun itu ya. Siapapun tidak itu. mesti harus calon wali kota, juga para calon bupati. Calon bupati. Yang akan diusung oleh Nasdem. Jadi menurut beliau dan menurut saya sendiri bahwa kemenangan suatu partai itu bukan di pilkada. Iya. Jadi kemenangan itu ada di Pemilu pileg. legislatif. Berapa kursi yang bisa kita hasilkan ke situ. Insya Allah kami mempunyai target. Ya. Umpamanya DPR RI, target kami 2 kursi. Oke, sekarang Bang, sebelum pemilu 2024, di Kota Jambi berapa kursi sekarang? Sekarang ada 5 kursi. 5 kursi. Unsur pimpinan dapat ya? Dapat. Di provinsi? Nah, itu yang jadi masalah. Kosong. Jadi ini kabupaten tidak lain, kabupaten kota kabupaten lain ada 2. Miris juga ya. Miris. Nah, jadi itulah yang Tugas jadi berat. tugas berat. Ini tidak korelasi. Iya, iya. Di kota kita dapat 5 kursi, Iya. sementara Aneh di ya. provinsi 0. Kemana ini kan? Ada apa ini kan? Ya ada apa ya? Jadi mungkin inilah target saya Ya. dan target ketua DPW. Target kami untuk kota ini itu minimal 3 kursi. Minimal 3 kursi. Harus dapat kursi di provinsi. Oh, di provinsi ya. Dapil kota. Dapil kota di provinsi bisa duduk 3. Minimal 3. Minimal 3. Belum lagi dari kota kabupaten lain. Jadi provinsi Jambi. target kami untuk provinsi Jambi ke depan kita harus menjadi unsur pimpinan. Ya. Di DPRD kota. Kan sekarang udah 5 itu. 5. Nah, targetnya berapa ke depan? Targetnya ke depan 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi. Bukan minimal bertahan. Kalau 8. bertahan berarti tidak ada kemajuan. Iya. Berarti targetnya pimpinan ini. Harus Ketua pimpinan. DPR, harus ya. Jadi bukan hanya di kota saja. Ya. Jadi semua mulai dari Serlangun, Tanahari sampai Kerinci, Sungai Penuh sampai Tanjung Barat Timur itu sudah kemarin dinyatakan sama ketua kita Pak Serbasa itu harus mendapat unsur pimpinan. Dia mengatakan waktu itu saya ingin suatu hari dia akan mendapat undangan untuk sebagai menerima pelantikan, acara pelantikan unsur pimpinan di semua daerah. Wah, luar biasa ya. Bang, ini kota kan 5 kursi ya. Sekarang target ke depan minimal 8. Terus provinsi minimal 3 ya kan. Kota ini kan barometernya. Barometer semuanya gitu kan. Terutama masalah dunia politik inilah ya. Nah, kan unsur pimpinan sekarang dipegang oleh Gerindra ya. Di sana juga yang kuat-kuat ada PAN, ya, Golkar, PDI. Nah, ini bagaimana ini? Kan tidak mudah ini untuk bisa menggeser itu gitu kan. Mereka juga punya strategi. Iya. Jadi mungkin semua partai-partai itu mempunyai strategi masing-masing. Iya. Kan ini tidak hal yang muluk. Yang muluk ini. Ini saya yakin insya Allah untuk dapil yang dari maju di kota itu akan lebih banyak. Nah, karena secara logika saya berpikir begini, seorang ketua DPW yang sekarang menjabat sebagai wali kota dan sebagai wakil ketua ada situ Pak Wako, Pak Maulana, masa tidak menambah? Ada penguasa di kota sekarang, wali kota dan wakil wali kota, ketua pilu ini orang Nasdem. Wah, masa malu tidak dapatnya. Ini tugas berat semua pengurus. Dari pengurus DPD kota sendiri dan pengurus DPW sendiri. Makanya saya minta Pak Ketua DPW pun minta bahwa kita bersinergi. Bagaimana barang ini sama-sama kita mikirkan dulu bagaimana menang di pemilu legislatif di Februari 2024 baru kita bicara pilkada. Karena kalau kita sudah menduduki kursi di unsur pimpinan, tentu kan kita bisa bargaining. Betul. Insya Allah bisa pakai perahu sendiri, bisa jadi Nasdem. Besarkan dulu partai. Bisa partai kan? Kalau udah besar Nasdem sudah bisa. Mudah-mudahan Allah ridhoi, saya bisa kami satu perahu bisa, cukup kursinya cukup. Bisa terjadi hanya Nasdem aja.
Artinya seluruh kandidat calon kepala daerah nanti juga harus atau wajib untuk Ya. menjadi caleg dulu. Ya. Itu memang kemarin waktu halal bihalal sesuai dengan pidato dan arahan ketua DPW kita bahwa semua yang ada niat untuk maju bupati, wali kota itu diwajibkan untuk mencalonkan di caleg. Ya. Jangan pikir dulu untuk bupati Artinya ini juga menjadi tolak ukur ya. tolak ukur. Kalau misalnya mohon maaf Bang Haji nih mau nyalon jadi wali kota misalnya, Ya. tapi kan harus ikut pileg dulu. Harus pikir dulu. Tidak terpilih, berarti tidak boleh nyalon kepala daerah. Bukan begitu dia, begitu kan? Jadi kalau di politik itu Iya. Dibedakan ya antara pilkada dengan pileg ya. Kalau pileg itu kan yang maju banyak tuh. Iya, ribuan. iya, iya. Kalau pilkada kemarin banyak 3 pasang Oh, atau head to head. Itu kan beda, itu figur Iya, lagi iya, kan. iya, iya. Nah, yang jelas ada sumbangsi kita sebagai orang pengurus Iya, iya. memenangkan dulu partai kita. Iya. Kalau sudah bicara kursi, kita sudah dapat. Untuk pilkada itu enak. Ya. Berarti kalau dia sudah duduk nih, kembali ke Bang Haji nih, duduk terpilih menjadi anggota legislatif katakanlah di provinsi, terus mau nyalon pilkada berarti harus mundur ini. Harus menurut. Berarti bisa estafet ke lain. Iya, Jadi POW. ya. Nah, yang bawah Kursi tidak kehilangan. tidak kehilangan. Yang penting kita ambil kursi dulu. Wah, berarti hebat strateginya ini. Itulah kelebihan dari ketua DPW kita nih. Iya, beliau memang cerdas untuk strategi ya. Iya. Ada satu hal Bang Haji sebagai ketua Bapilu ini, seringkali setiap kali pemilu partai berduyun-duyun bagaimana merekrut para calon legislatif ini, Ya. entah dari mana, tapi lupa bagaimana memilih figur-figur atau calon-calon yang memang potensial dari banyak hal, terutama dari sisi intelektualitas Ya. dan lain sebagainya. Nah, makanya kita khawatir nanti, dan itu memang sudah sering terjadi ketika duduk banyak ya wakil-wakil rakyat kita yang tidak seperti diharapkan oleh konstituennya, rakyat gitu kan. Banyak yang tidak mengerti apa fungsi dan kewajibannya di sana. Nah, bagaimana ini sebagai ketua Bapilu nanti dalam menjaring calon-calon anggota legislatif? Adakah strategi tertentu, syarat tertentu, pendidikan apa segala macam, atau ada ujian dulu, tes dulu? Jadi alhamdulillah Partai Nasdem ini sudah terbuka. Ya. Dan kami tanggal 25 mulai tanggal 25 Mei kemarin itu semua DPD Provinsi Jambi 11 itu sudah membuka caleg terbuka. Jadi kepada semua putra-putri terbaik Provinsi Jambi silakan daftar terbuka. Dan ingat satu yang penting yang diketahui semua caleg itu Nasdem no mahar. No mahar. No mahar maksudnya apa ini? Nah, jadi begini, kita tidak memungut biaya sepersen pun Untuk menjadi mendaftar. Oh, minta nomor kursi sekian, urut 1, dia nyiapkan duit sekian, harus urut 2 sekian, tidak ada. kan tidak lagi pakai nomor urut sekarang. Ada kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kan orang bikin kan Nomor urut pendaftaran. Ada nomor urut dicari itu nanti. Kan Oh, gitu. Saya punya Request pesan nomor nomor tertentu. itu. Oh, gitu. Kan atau ini titipan Siano, ini titipan si B itu di Nasdem nggak ada. Oh, gitu. Kebetulan kisi-kisi untuk jadi tim seleksi itu sudah dikasih tahu sama ketua DPW. Penjaringan sistem penjaringannya bagaimana, Ya. terus sistemnya bagaimana, itu sudah ada. Mungkin Ya. tidak bisa saya kebukan di sini kan, Iya, iya, karena iya. ini dapurnya kami. Iya, iya. Yang jelas kami bersyukur bahwa sampai hari ini itu hampir 200 malah sampai 300% orang yang mendaftar di Nasdem. Sudah mulai pendaftaran. Sudah mendaftar. Itu satu dapil itu bisa umpamanya satu dapil itu hanya 9, ini 25 orang yang daftar. Jadi alhamdulillah berarti kan itu Nasdem sekarang tuh sudah dicintai dan peminatnya udah banyak. Yang selama ini mungkin ada beberapa partai itu untuk memenuhi kursi aja susah. Iya, iya. Kan? Sudah ada Ada cukup. survei internal partai. Sudah- Trennya seperti apa sekarang? Alhamdulillah kita ada survei internal dilakukan semenjak dipegang oleh Bapak Sarif Hasan, itu jauh lebih bagus. Lebih bagus ya. Sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan saya berharap Partai Nasdem ini bisa menjadi partai pemenang di Provinsi Jambi.
Mengapa saya katakan demikian? Baru sebagai partai baru yang baru berusia 8 tahun, 2 kali ikut pilcaleg, itu sudah merupakan 4 besar, partai 4 besar di Provinsi Jambi. di di Indonesia nasional, 4 besar kan. Nah, ini partai baru. Nah, ini apalagi dengan semangat yang sekarang, para pengurus itu memang orang-orang yang sesuai dengan posisi masing-masing. Ini tidak mustahil bahwa ke depan ini Nasdem itu mungkin nasional bisa minimal pemenang 2 atau minimal pemenang 3. Oh gitu ya. 3 besar. Oke Bang Haji, dari tadi kita bicara tentang strategi pemilunya masih lama. Saya dengar Bang Haji ini nyalon wali kota ini kan. Tapi sebelum itu dijawab, saudara sekalian, bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung di Dori by TV. Bang Haji, Ya. ini di mana-mana spanduknya udah banyak ini kan. Dan hasil survei, polling segala macam, walaupun itu mungkin ya hasilnya masih relatif ya kebenarannya. Tapi nampaknya Abang makin mulai mengejar popularitas Pak Maulana ini. Nah, saya mungkin juga penonton kita ingin tahu, terutama masyarakat Jambi ya, terutama di kota ini. Benar dah nih Bang Haji Rahman ini mau nyalon wali kota? Kalau ditanya itu, tadi sudah saya Bukan aja Bang, ya, jawab aja. Jadi Bang, tugas saya sekarang dulu untuk mengurus legislatif. Oke, ya. Tadi kan sudah ini. Sudah, ini. Dari situ saya bisa menilai diri saya. Ya kan? Oh gitu. Itu kan Tes case dulu. tes case. Iya. Masuk nilai saya, ini saya bisa diterima masyarakat. Iya, iya. Ya dah? Iya. Terus hasil survei bagus, Iya. DPW setuju, Iya. ya atas ridho Allah, Bismillah saya maju. Oh gitu ya. Iya. Berarti benar sosialisasi yang dilakukan sekarang artinya memang ada tujuannya nanti. Tinggal wait and see, lihat situasi gitu kan. Bahwa benar beliau ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota kan begitu Bang? Insya Allah. Iya, karena jawaban itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kota Jambi gitu kan. Di mana-mana spanduknya sudah ada. Kemudian di media sosial hasil polling segala macam itu sudah nyebar. Dan Bang Haji Rahman ini sepertinya memang cepat sekali gitu perkembangan hasil surveinya. Dan itu benar, popularitas dalam waktu singkat ini sudah bisa menggeser nama-nama yang tadinya lebih dulu gitu kan. Kita tidak bicara incumbent ini Bang, tapi bicara wajah-wajah baru yang kita anggap memang ikut dalam kontestasi pemilihan wali kota 2024 ini. Bang, tegaskan sekali lagi Bang, memang Abang ingin nyalon wali kota atau enggak? Saya berat. bukan berat. Saya lalui dulu yang pilcaleg. Ya, pecaleg oke. Ya, anggap itu udah oke ya. Ya, kalau hasil itu bagus, Insya Allah Bismillah, Insya Allah saya maju. Bismillahirrahmanirrahim tuh maju jadi. Saya semuanya minta ridho Allah. Oh, gitu Ya kan? Kalau ridho Allah ini bagus menurut Allah, dan ini bisa membuat saya bisa berbuat untuk masyarakat, dan bisa ini mengantar saya ke surga. Saya luruskan niat saya. Bismillah. Insya Allah saya akan maju. Bang, itu kan bahasa politiknya itu kan sudah tidak bisa lagi diragukan. Bahasa apa namanya jargon-jargon yang Abang sampaikan ke masyarakat melalui media-media audiovisual. Kalau hanya sekedar sebagai ketua Bapilu kan tidak sebanyak itu Bang baliho yang mempasang gitu. Artinya memang ingin bagaimana masyarakat Kota Jambi semakin tahu dengan sosok seorang Haji Rahman. Dan itu sah-sah saja Bang. Abang sebagai tokoh yang potensial, pengusaha, artinya modalnya sudah cukup. Modal sosial, modal politik, dan modal finansial. Kan ini 3 hal ini yang paling pokok gitu. Nah, yang Abang lakukan ini mohon maaf kita juga ingin tahu, yang Abang lakukan ini sosialisasi ke masyarakat, termasuk berbagai macam atribut yang sudah terpasang. Ini Pak Ketua Umum DPW kita, Pak Sarip Pasa udah merestui belum? Udah tahu belum itu? Oh, itu jelas.
itu ketua DPW itu sudah memerintahkan semua kader yang ingin maju di legislatif silakan pasang baliho. Termasuk maju mau pilkada. Dia tidak ada ngomong pilkada. Pokoknya ketua DPW yang ngomong jangan di depan mata dulu. Kan urus pilkada dulu. Belcaleg dulu. Nanti baru kita bicara masalah yang kedua, pilkada. Artinya secara tidak langsung ketua umum kan tidak melarang abang untuk melakukan sosialisasi sekarang. Jadi bukan melarang, malahan menyuruh. Bukan saya saja. Ini instruksi beliau jelas. Semua yang ingin maju caleg, itu pasang alat peraga. Apa billboard, apa baleho, apa kalender, semua pasang. Biar orang tahu. Terus dan Pak Ketua DPW pun ngomong, kalau mau jadi bupati atau kepala daerah itu harus maju dulu pileg. Contoh, Ketua DPW sendiri dia tidak pernah membicarakan dia maju jadi gubernur. Dia setiap ditanya dia ngomong jangan di depan mata saya ini dulu. Insya Allah Ketua DPW saya akan maju ke DPR RI. Dia belum ada berbicara untuk maju gubernur 2004, belum ada. Tapi untuk DPR RI jelas. DPR RI jelas. Dia akan nyalon DPR RI. DPR RI. Karena bagaimanapun sosok Ketua DPW kami ini untuk menjaga kursi yang telah ada satu itu. Mudah-mudahan bisa 2. Itu yang beliau itu hebatnya beliau ini, dia memikirkan partai, menjaga partai bagaimana bisa mempertahankan kursi, tidak hilang kursi Nasdem yang ada di RI. Ya Bang Haji, kenapa itu perlu kita tanyakan? Ini Nasdem kan saat ini gebrakannya kita katakan sudah cukup luar biasa ya dan masif. Dan kita tahu sekarang Pak Wakil Wali Kota kita Pak Maulana juga orang yang punya posisi penting juga di Nasdem gitu kan. Dan kita juga masyarakat mendengar bahwa ini Pak Maulana termasuk orang yang digadang-gadang lah gitu kan, jagonya Pak Fasa untuk menggantikan dia nanti di 2024. Nah kan ada dua calon ini di dalam partai yang sama, di dalam rumah yang sama. Ada Pak Maulana, ada Pak Bang Haji Rahman gitu kan. Ya, ini gimana nih Bang? Jadi yang patut kita syukuri, yang kami syukuri bahwa ini dua-duanya dari Nasdem. Ya. Berarti Nasdem itu bertabur bintang. Dan popularitasnya sekarang dua ini dari Nasdem ini ya. Karena yang lain belum nampaknya masih pasang kuda-kuda ini. Yang saya harus syukuri sebagai ketua pemilu yang muncul tuh dua-duanya itu dari Nasdem. Iya. Nah, ini yang saya syukuri. Jangan ada terpikir bahwa saya dengan Pak Maulana itu berkompetisi, tidak. Bukan kompetisi tidak sehat ya. Tidak sehat. Memang kami ini bagaimana cara sama-sama membesarkan partai Nasdem. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa saya dan Pak Maulana itu bersaing, itu salah. Iya. Artinya inilah kesempatan untuk mengklarifikasi itu semua. Jadi saya jelaskan di sini bahwa saya dengan Pak Maulana itu tidak ada persaingan. Kami di Nasdem itu tidak diajari untuk bersaing. Kami di Nasdem itu sudah jelas bersatu, berjuang, menang. Garisnya sudah jelas. Sudah jelas. Jadi kami bersatu dulu. Sudah bersatu kami berjuang. Habis berjuang kami menang. Nah, tapi kalau kami sudah pecah, tidak bersatu pasti tidak. Ini. Artinya besarkan dulu partai ini bersama-sama. Kalau partai sudah banyak, sudah besar, apalagi sudah di kota menjadi unsur pimpinan, katakanlah begitu, apapun bisa dilakukan. Iya. Bang, apa mungkin abang disiapkan untuk nomor 2 dari Pak Maulana? Sejauh ini belum ada kami membicarakan nomor 2, nomor 1. Oh gitu ya? Yang jelas kami diperintahkan sama Ketua DPW untuk sosialisasi dulu untuk pilcaleg. Ya seharusnya saya tanyakan langsung nih ke Pak Pasa ini mestinya. Apakah Pak Haji Rahman ini disiapkan untuk nomor 2 gitu? Ini by design-nya luar biasa ini. Iya. Makanya saya cukup sebagai ketua pemilu, saya cukup
bangga bahwa kader yang muncul ini kader kami. Iya. Itu yang kami banggakan. Nah, bahwa yang maju, yang pollingnya kata Bang tadi itu Cucu Wako ini dua-duanya di Nasdem. Kalau hari ini dilakukan pemilihan wali kota, sepertinya kader yang ada di Nasdem yang sekarang mencalonkan diri jadi calon wali kota ini udah di atas kertas menang ini, di atas angin menang kayaknya gitu. Amin. Kan. Tapi tidak tahu perkembangan ini Bang. Masih cukup lama 2 tahun ya. 2 tahun setengah lagi. Karena figur-figur yang lain juga udah mempersiapkan diri gitu kan. Mungkin mengapa saya masang baliho, spanduk di mana-mana nih? Selama ini saya kan orang tahu di partai A, sekarang di partai B. Jadi orang menunjukkan identitas sebenarnya bahwa sosok Pak Haji Rahman sekarang di Nasdem. Terus begitu juga Pak Maulana. Nah, dia dulu di partai ini, sekarang pindah di partai Nasdem. Jadi itulah sebagian strategi kami untuk mensosialisasikan bahwa kami ini sekarang ada di rumah besarnya. Jati dirinya seperti ini. Iya. Oke Bang, ini sedikit lah sebelum kita closing ini. Ini kita berandai-andai nih Bang, berandai-andai bahwa nanti pada video berikutnya kita akan kulik, kita akan gali lagi strategi Abang untuk berikutnya. Cuman sedikit aja bocoran dulu. Secara strategi, kemudian kesiapan finansial segala macam, termasuk kesiapan batinnya gitu kan, mental, spiritual. Ada hal lain yang menjadi tujuan Abang untuk terjun ke dunia politik ini. Kenapa? Karena kita dengar Abang ini kan selain pengusaha juga lebih banyak fokus ke kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya artinya apa sih tujuannya berpolitik? Jadi ini dari pribadi Abang dulu ya. Jadi kita bicara partai kan sudah tadi. Pribadi Abang ini, kenapa memang terjun ke politik? Jadi mungkin kita targetnya apa gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita sebagai umat Muslim ini disuruh juga berpolitik. Oh gitu. Beda. Saya dengar itu. Rasulullah pun berpolitik. Iya. Rasulullah pun perang pakai strategi. Tapi beda politik dulu dengan sekarang. Jadi saya masuk politik. Mudah-mudahan 2004 nanti Allah takdirkan saya apa di DPR, apa di wali kota, itu ridho Allah semuanya. Oh ya tadi lupa, Abang kalau nyalek DPR itu provinsi, kota atau pusat? Provinsi. Oh provinsi. Dapil kota. Dapil kota. Provinsi dapil kota. Mudah-mudahan kalau Allah takdirkan saya duduk di salah satu, mungkin selama ini saya bisa untuk kontribusi ke masyarakat hanya sedikit. Mungkin bisa saya jadi pemimpin, mungkin dengan kebijaksanaan yang bisa saya buat, bisa lebih luas lagi saya bisa berbuat untuk masyarakat gitu, melalui jalur politik. Oke, Abang, terima kasih ya. Masih ada lagi yang Abang sampaikan? Atau mungkin nanti simpan dulu ya? Simpan dulu. Karena kalau habis semuanya kan. Kebongkar semua rahasianya. Inilah kelebihan Pak Kodori ini untuk membongkarkan. Terima kasih Bang Kodori yang sudah bisa datang ke sini. Mudah-mudahan. Ya, kita juga bersama kru dan tim ini terima kasih atas waktu dengan kesibukan Bang Haji yang luar biasa. Ini sudah berapa hari ini diberi kesempatan. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Bang Haji Rahman atau yang dikenal dengan jargon HAR, gitu kan. Di mana-mana sekarang spanduk balihonya ada di mana-mana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjawab semua yang menjadi pertanyaan masyarakat Kota Jambi semuanya. Demikian saudara, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. See you di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.